Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa baik peristiwa ini. Sebuah kata yang melambangkan akan arti kata Bonaventura, nama yang diambil dari seorang yang kemudian diberikan kepada bocah itu yang akhirnya menjadi seorang uskup dan pujangga gereja. Dia kemudian mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi untuk masuk ke sebuah ordo yang sama dengan Fransiskus Assisi. Bonaventura sangat berjasa dalam mengembangkan studi teologi abad pertengahan. Ia pun kemudian berpartisipasi untuk mengikuti konsili di Lyon, di mana berhasil mempersatukan kembali gereja Ortodoks Yunani dengan gereja Katolik Roma. 14 hari kemudian setelah konsili itu, Bonaventura wafat. Ia kemudian dikanonisasi atau digelari santo pada tahun 1482. Iman Bonaventura dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pemikiran, yang membutuhkan untuk pendalaman iman akan Yesus Kristus. Bonaventura menjadi uskup dan pujangga gereja yang kemudian menjadi juga teladan bagi orang-orang yang akan mengikuti Kristus lewat cara hidupnya. Lewat kesederhanaan yang dia miliki, dia membagikan atau memberikan contoh kepada orang-orang di sekitarnya, kepada para saudara imam-imam Fransiskan. Dalam bacaan hari ini, dalam bacaan pertama kita mendengarkan tentang kisah Musa yang kemudian hadir di tengah-tengah orang Mesir. Sejak kecil ia sudah merasakan belas kasihan kepada bangsanya yang diperlakukan tidak adil oleh bangsa Mesir. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus menegur orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat meskipun banyak mukjizat yang telah Yesus lakukan kepada mereka. Kehadiran Yesus tidak membuat mereka kemudian kembali kepada Allah, tetapi mereka tetap dalam keberdosaan mereka. Bonaventura, Musa dalam bacaan pertama
Dan juga kehadiran Yesus harusnya menjadi kesaksian bagi kita dalam menjalankan hidup sebagai umat beriman. Lewat teladan hidup yang diberikan oleh Bonaventura, yang juga kemudian ditegur oleh Yesus sendiri, kita diajak untuk melakukan pertobatan dan melakukan silih untuk dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita sering melakukan dosa. Tetapi apakah cukup sadar saja? Tidak. Keberdosaan yang kita lakukan menuntun kita kepada pertobatan yang kita wujudkan dalam baik sakramen tobat maupun dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Maka mari kita mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita menuju pertobatan yang sempurna, sebagaimana yang dialami juga oleh Bonaventura dalam menjalankan hidup sebagai seorang uskup dan pujangga gereja. Pengabdiannya menjadi pengaruh bagi banyak orang, dan hendaknya kita juga menjadi pengaruh baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha